ini tradisional sekali ya. Walaupun ada yang tumpah, tapi saya yakin justru yang tumpah ini yang biasanya lebih enak ya. Kalau yang tumpah tuh biasanya ini yang lebih enak. Ini ada kopi, ada teh, ya silakan teman-teman pilih yang mana, pilih teh atau kopi. Kita ngobrol aja malam ini. Silahkan siapa yang berkenan untuk duluan menyampaikan. Ini saya harus admit-admit dulu nih. Stop presenting. Oke. Ya, monggo silakan. Ya, saya pilih kopi. Ya, boleh Bu Neng. Ya, dari awal silakan Bu Neng perkenalan. Oh ya, Nama dan perkenalkan sebagainya. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Neng Fitriani Puspitawati dari SMK Negeri 1 Bantul, Yogyakarta, daerah istimewa, kota istimewa. Nah, saya di sini memilih kopi ya, karena kalau kopi itu menurut saya dengan pahit-pahit dulu berjuang dengan tangan nanti akhirnya bisa meraih kesuksesan. Berakit-rakit dahulu berenang ke tepian. Seperti itu. Karena tidak ada jiwa yang mental pribadi yang kuat tanpa adanya badai angin yang menerpa kita. Semakin kita kuat menerpa badai, topan dan sebagainya, maka semakin kuat diri kita. Tuh. Makasih. Baik, terima kasih Bu Neng. Ini jauh-jauh dari Bantul ya. Jam berapa dari sana, Bu? Iya. Selamat Bu Neng ya, sudah lulus di Ya, level 1 dan lanjut terima level 2. kasih. Baik, selanjutnya silahkan. Boleh raise hand. Atau gini, dari Bu Neng lempar ke siapa? Silahkan, Oh ya, sebutkan lempar namanya. ya. Gitu aja lebih adil. Oh iya, sama Bu, sama Pak Setri aja. Pak siapa? Pak Setrio, Sangga. Setrio, Pak Setrio. Oh, oke, Silakan saya Pak. Bu. Siap. Siap. Baik. Kalau untuk pilihan pertama saya memilih kopi, Pak. Perkenalkan nama saya Setrio Sangga. Asal sekolah SMK SPP Negeri 3 Kerinci. Rinci. Iya, Provinsi Jambi, Pak. Alasan saya memilih kopi karena saya hari-hari saya nggak bisa lepas dari kopi. Bangun tidur, Terus. kerja, sampai saya menjelang tidur tetap butuh kopi, Pak. Kalau nggak ngopi, nggak fokus, nggak bisa fokus bekerja, Pak. Itu sih, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ini Kang Setrio ini dari Kerinci Jambi ya. Iya, Jauh benar, Pak. sekali. Oke, oke. Kan di Jambi juga ada kaptennya, sahabat saya. Kenapa memilih ke Jabar? Kebetulan saya ngikut mentor, saya rekomendasi dari mentor saya di JMT level 1. Kebetulan Oke. beliau kepala sekolah saya, Bu Irawati. Oh, iya, iya, Ya, iya. ya, ya. Dan menyebut nama saya ya. Iya, Oh, saya iya. mengikuti rekomendasi beliau. Oke, siap Kang Siap. Setrio. Ini dari Kerinci. Gunung Kerinci itu indah sekali ya. Iya, Oke, iya, Ya. Pak. insya Allah mudah bisa jalan-jalan semuanya ke sana nanti. Amin, Disambut amin. nasi liwet. Di sana ada nasi liwet, Kang? Enggak ada nasi Oh, nggak liwet. ada. Nasinya nasi apa, Kang, di Kerinci? Nasi Padang ada. Oh, nasi Padang. Nggak ada Oh, nasi Jambi ya. Nasi Padang. Baik, Kang Setrio, terima kasih. Lanjut, Kang, Siap. ditunjuk saja mau dilempar ke siapa? Jalan. Kalau nggak SKS. ada itu SKS itu. Ya, gitu kan. Oke, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Assalamualaikum. Agus, dan Kang Agus ini sahabat saya, guru Duta Kanva Indonesia, kuisi super trainer juga ya. Nah, jadi kita nanti ngumpul di sini buat belajar. Selanjutnya yang belum, Ibu siapa ya? Kang Nedi. Nah, ayo Kang Nedi. Ya, Bapak. Nah, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat semua. Kalau ditanya kenapa milih Kang Dero, ini ceritanya dari GMT level 1 sebetulnya Kang. Cuma belum saya Ya. bongkar. Oh, dibongkar sekarang boleh lah. Sekarang. Jadi dulu saya ini daftar di detik-detik akhir di GMT level 1 itu dulu. Jadi pada saat ada info tentang GMT itu dapatnya saya lagi di diklat pembelajaran STEM di Bandung.
sama Bu Hartini. Bu Hartini, oke. CGP-nya Kang Dero kan waktu itu. Siap, CGP saya ya. Itu dengan semangatnya kan, kami dari Bogor itu berempat waktu itu. Nah, Bu Hartini itu ngajakin, ayo bareng. Mentornya Kang Denny ya gitu. Pokoknya tulis Kang Denny Rohendi 07 gitu, udah siap-siap dia. 07. Iya. Karena itu banyak tugas pada saat diklat. Pulang diklat itu kan tanggal 26. 26 selesai, nah tanggal 27-nya saya daftar. Tanggal 27 daftar, setelah saya ngisi link itu, ngisi Google Form-nya, saya screenshot kirim ke grup kan. Dikirim ke grup, ternyata mereka lupa semua. Jadi yang berempat itu, yang dari Bogor berempat itu ternyata mereka lupa semua untuk daftar. Saya doang sendiri yang daftar gitu. Nah, akhirnya berlanjut sampai sekarang di level 2. Alhamdulillah, mohon bimbingan dari Kang Dero dan Bapak Ibu semuanya. Saya yang fakir ilmu ini mudah-mudahan bisa mendulang ilmu yang banyak di kesempatan kali ini. Nah, kemudian antara kopi dengan teh, saya di kesempatan ini pilih kopi sajalah, tapi kopi pahit tentunya. Kopi pahit ternyata kopi pahit lebih ini, ternyata bisa dinikmati juga walaupun pahit gitu. Menemani tugas-tugas di GMT level 1 ditemani dengan kopi pahit akhirnya gitu supaya cepat selesai. Ya barangkali itu bimbingan dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nedi. Ini yang terakhir yang belum, Ibu Ari. Halo Bu Ari. Gimana koneksi? Oke. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah senang sekali saya bisa mendengar cerita-cerita inspiratif dari teman-teman semuanya. Sekali lagi di sini prinsipnya sama ya, kita akan sama-sama belajar, bukan sama-sama mengajar, tapi kita akan sama-sama belajar dan tumbuh bersama. Mohon izin saya ada sedikit paparan, dan ini malam ini teman-teman bisa screenshot ya, atau kirim-kirim ke grup kita, fotonya dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga nanti upload ke media sosial, tag Revo, Coach Stephen dan juga saya, lalu berikan caption untuk pertemuan malam ini. Dan kalau tidak salah, pertemuan malam ini juga menjadi syarat yang harus dilampirkan ya, atau di screenshot ya, betul ya, ke form atau ke mana gitu ya. Itu nanti silahkan. Dan terima kasih yang sudah mengisi data tadi. Ini saya perlu database. Ini 19 menti yang sudah mengisi. Baik, tadi teman-teman sudah berkenalan, berbagi cerita, praktik baik. Sekarang kita semua sudah saling mengenal dan kita nyatakan bahwa kita dalam room yang sama. Ini adalah keluarga baru kita, keluarga besar kita yang prinsipnya sama. Prinsipnya adalah semangat untuk sukses bersama. Saya selalu mengatakan di setiap event dimanapun itu bahwa persaingan membuat kita lebih cepat, itu sangat tepat. Namun kolaborasi membuat kita lebih baik. Kata namun di sini sebenarnya adalah menafikan kata yang sebelumnya. Jadi kita ingin mengusung semangatnya adalah kolaborasi. Di sini ya, siapapun kita di leveling profesi apapun kita hari ini, ketika sudah ada dalam room di sini semuanya sama. Semangatnya adalah semangat untuk belajar. Ya, jadi yang lebih silahkan membantu yang kurang jangan sungkan untuk saling berbagi. Saya juga nggak akan punya kekuatan apapun manakala kita tidak sukses bersama dan menginspirasi bersama. Jadikan wadah kebaikan ini Google Master Trainer Level 2 sebagai ajang untuk kita upgrade kompetensi kita menjadi lebih baik. Teknologi itu hanya alat, tapi kalau teknologi yang hanya alat ini lahir di tangan guru-guru yang transformasional, maka insya Allah itu akan menjadi lecutan dahsyat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ke depannya. Jadi semangatnya sekali lagi kita tidak bersaing, tapi kita akan kolaborasi, tumbuh bersama, saling support, saling mendukung, saling berbagi kiat, berbagi informasi. Sehingga saya sangat berharap kalau hari ini kita ada ber-29, nanti juga lulusnya ber-29. Walaupun ternyata sunatullah dan sebagainya, pasti akan ada godaan dan hambatan. Dan satu lagi teman-teman, mulai hari ini, mulai membuat skala prioritas. Karena ternyata yang banyak tidak lulus dan tidak tuntas di leveling sebelumnya itu bukan karena kemampuan gitu ya, bukan karena pengimbasannya, bukan karena ujiannya,
tetapi karena mereka tidak pandai mengatur waktu. Jadi saya titip mulai hari ini kita sudah ada di perahu yang sama, tujuannya tentu adalah kita mendapatkan itu ya certified sebagai edukator level 2. Jadi bandaranya atau pantai tujuan kita kalau sudah ada di kapal dan perahu yang sama, tujuannya adalah bagaimana kita bisa sampai ke sana, ke bandara dan ke pelabuhan yang sama gitu. Jadi mulai sekarang mohon disediakan dan kita harus mulai berpikir ketika nanti ada meet di hari Sabtu selesai pukul 12, bagaimana untuk manajemen tugas-tugasnya. Tadi kalau kata Kang Agus biasanya mepet-mepet deadline. Nah, itu mungkin nanti mulai ya kita atur lagi, kita tata lagi bagaimana manajemen waktu itu menjadi prioritas kita. Jadi kalau jam 12 selesai, mungkin teman-teman butuh rehat dulu 1 jam, sehingga kemudian jam 1 gas lagi untuk menuntaskan tugas-tugas itu. Saran saya, kalau sesi Google Master Trainer itu hanya 2 jam, maka dalam benak teman-teman tambahkan jadi 4 jam. Sehingga nanti 2 jam sesi dengan Coach Stephen, sisanya 1 jam untuk istirahat misalkan, 1 jamnya lagi untuk menuntaskan tugas. Sehingga tidak ada PR yang kemudian dibawa tidur, tidak ada PR yang kemudian dimalamkan, tidak ada PR yang kemudian ditinggal untuk waktu seharusnya mengajak putra dan putri kita jalan-jalan di weekend gitu ya. Jadi mulai sekarang siapkan, kemudian juga mungkin pentingnya membangun kesepahaman dengan mereka yang ada dalam keluarga kita, istri dengan suaminya, dengan anaknya, suami dengan istri dan juga dengan anaknya, sehingga nanti ini akan menjadi manajemen waktu yang sangat baik gitu ya. Jadi ada proses komunikasi juga dengan teman-teman atau dengan pasangannya yang ada di rumah. Nah itu mudah-mudahan bisa diagendakan seperti itu. Apalagi di sini juga banyak CGP yang sudah menjadi GP, bagaimana prioritas manajemen waktu itu menjadi hal yang sangat optimal. Jadi mulai sekarang kita akan sesi, nanti kita tunggu info selanjutnya, akan sesi mungkin di hari Sabtu esok atau Sabtu depan, yang pasti saya mengajak teman-teman di hari Sabtu itu semua tugas dituntaskan. Jadi dialokasikan, kalau selesai sampai jam 12, maka sampai jam 3 semua tugas tuntas. Sehingga nanti bisa mau nonton, bisa mau jalan-jalan, mau main dan sebagainya, atau mengerjakan tugas yang lain. Lanjut. Nah teman-teman, fokus kita nanti dalam kegiatan Google Master Trainer level berapapun, sebenarnya tujuannya 3 teman-teman yang saya pahami. Yang pertama adalah untuk aktivasi, yang kedua adalah adopsi, dan yang ketiga adalah aksi. Jadi ini tujuan besar kita adalah bagaimana kita mendorong ya aktivasi akun belajar ID di setiap provinsi, kabupaten, kota untuk kemudian diterima dan diaktifasi oleh seluruh PTK dan juga peserta didik kita. Dan hari ini alhamdulillah hampir di beberapa daerah itu tingkat aktivasi sudah di atas 50%. Saya juga bersyukur Jawa Barat yang di bulan Februari itu masih di angka 12-15%, dengan dukungan Google Master Trainer para kapten dan ko-kapten, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah di atas angka 60% untuk di Provinsi Jawa Barat. Tingkat aktivasi akun belajar ID, walaupun dengan berbagai kendala dan permasalahannya masih ditemukan. Ada akunnya yang kemudian tidak muncul gitu ya, siswa yang berubah jenjang, kemudian guru yang menjadi admin, admin yang menjadi guru lagi. Nah sebenarnya semua itu sudah teratasi teman-teman. Jadi sekarang itu ada yang namanya proses pemutahiran data akun belajar ID. Jadi tinggal nanti update data di Dapodik, kemudian unduh kembali data akun belajar ID di pd.data.kemdikbud.go.id oleh operator sekolah. Nah kemudian seperti tadi ya, contoh siapa tadi, Zenal ya, dengan Ibu Nur. Nah itu nanti bisa cek status akunnya di web belajar ID. Kalaupun ternyata tidak muncul, tidak aktif atau tidak muncul, nah teman-teman kemarin ada satu tutorial gitu ya, bagaimana kita bisa mengajukan secara manual akun siswa. Nah itu ternyata berhasil dalam hitungan tidak sampai 5 menit, itu langsung sudah ada jawaban ke akun kita. Karena sekarang terus berbenah, aktivasi dan juga pemutahiran data itu terus berbenah. Coba nanti ya teman-teman yang ini juga salah satu ilmu untuk kegiatan pengimbasan, kalau data akun belajar ID-nya tidak ada, dicoba mengajukan secara personal di web belajar ID. Salah satu syaratnya adalah kita tahu NPSN, ya NPSN, baik untuk siswa maupun untuk PTK. Kemudian yang kedua adalah adopsi teman-teman. Jadi ketika tingkat aktivasinya sudah bagus, di atas standar atau adoption rate-nya gitu ya, sudah di atas standar nasional, di beberapa provinsi sudah di atas standar nasional. Selanjutnya adalah adopsi. Nah inilah yang disebut dalam bahasa Google Master Trainer itu adalah pengimbasan teman-teman. Nah jadi harapannya dengan semangat belajar, berkarya,
tentu yang selanjutnya kita ingin berkolaborasi dan berbagi. Jadi nanti teman-teman sama seperti di level sebelumnya, di level 1, di level ini pun nanti teman-teman akan pengimbasan. Dan itu adalah salah satu, banyak yang lulus itu bukan karena pengetahuan teoritis semata, juga karena faktor pengimbasan. Sehingga nanti diharapkan saya justru ingin menggiring kita semua untuk pengimbasan berkolaborasi, teman-teman. Jadi saya ingin kita semua nanti berkolaborasi, adakan satu event, ya, baik nanti kolaborasinya semua dalam satu tim gitu ya. Mungkin 29 terlalu ribet di player ya. Nah, nanti mungkin kita bagi kelompok, ada yang 5 gitu kan, atau ada yang 6, itu terserah nanti. Yang jelas nanti prinsipnya adalah pengimbasan itu tidak sendiri, tapi pengimbasan itu adalah kolaborasi. Seperti yang sudah teman-teman lakukan di mana? Di level 1. Jadi kalau ada, Kang saya belum terpenuhi ya, kalau kemarin itu 50 peserta gitu ya, baik dari PTK maupun dari siswa. Nah, kalau sekarang saya belum ada nih. Nah, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sendiri, semangatnya adalah sukses bersama, berkolaborasi. Jadi harapannya seperti itu. Bahkan mimpi besar di level 1 kemarin yang ternyata belum tercapai, saya ingin mengadakan satu gebiar. Nah, ini kan kolaborasi lintas provinsi juga, keren banget di sini ya. Ada Bantul, Jawa Barat, kemudian Jambi, Kerinci tadi ya, kemudian ada Solo, ada Jakarta. Nah, nanti kita buat dalam satu platform kolaborasi. Nanti untuk keynote speakernya kita minta tim dari Pusdatin ya, atau mungkin Coach Stephen sendiri nanti yang akan menjadi keynote speaker. Itu sangat bisa. Jadi silakan mulai digagas, nanti proses kolaborasinya akan seperti apa. Dan selanjutnya adalah aksi, teman-teman. Nah, yang saya maksud aksi di sini adalah bagaimana hari ini login sekolah, baik itu yang melaksanakan IKM maupun non-IKM, sebenarnya ketika mereka sudah memiliki akun Belajar ID, kita dorong untuk mengadopsi platform Merdeka Mengajar. Dan saya berharap, saya tidak mewajibkan ya, tapi saya sangat berharap teman-teman yang mentinya dengan saya hari ini sudah mulai membuka topik di PMM, terutama topik 2 dan 4 kalau nggak salah, tentang kurikulum merdeka dan perencanaan pembelajaran. Jadi saya ingin kita semua yang hadir di sini, satu, sudah login PMM, kemudian yang kedua, sudah mulai masuk ke pelatihan mandiri, paling tidak topik 1 aja, kurikulum merdeka. Sebenarnya KKM-nya 2 ya, kurikulum merdeka dan perencanaan pembelajaran. Jadi nanti ke depan pengimbasan itu bukan hanya tentang akun Belajar ID, jadi harapannya nanti teman-teman bisa mendorong juga ya guru-guru atau peserta pengimbasan untuk kemudian login dan kemudian menyelesaikan minimal dari 7 kalau nggak salah topik yang tersedia di PMM itu terselesaikan 2 saja. Dan nanti lanjut sampai ke aksi nyata. Nah, itu kita dulu aja, kita dulu. Rasakan sensasi, saya sangat senang sekali ya, PMM ini ternyata ibarat makanan itu renyah dan gurih gitu ya kalau untuk dikonsumsi. Jadi materi-materinya simple, aksi nyatanya juga implementasi dari apa yang kita pahami. Salah satunya nih teman-teman banyak yang terbantu dengan menggunakan untuk desain video gitu ya. Kemudian poster, presentasi dan sebagainya menggunakan Canva. Jadi harapannya nanti kita bisa lintas platform juga teman-teman ya. Di Google, akun Belajar ID, mungkin kita bisa ke Quizizz karena di sini juga banyak masternya, atau mungkin ke Canva, di sini juga banyak masternya, teman-teman yang udah lulus pelatihan Canva dan sebagainya. Jadi sekali lagi teknologi itu satu dan itu semuanya adalah tools. Tapi kalau tools itu di tangan guru-guru yang biasa-biasa saja, ya tentu akan menjadi yang biasa. Tapi saya sangat yakin hari ini tools atau teknologi itu di tangan kita semua, guru-guru yang senantiasa update dan upgrade, itu akan menjadi kekuatan besar untuk mampu mencapai 3 target ini. Aktivasi, adopsi, aksi. Nah, ini yang sering disampaikan Coach Stephen ya. Seorang mentor itu bukan orang yang berjalan di depan. Jadi artinya saya bukan guru, teman-teman. Saya bukan guru, saya bukan satu-satunya sumber belajar, tapi di sini saya akan berusaha menunjukkan ya apa nanti mungkin praktik baik yang sudah saya lakukan, dan saya ingin kita semua berjalan bersama gitu ya. Jadi seorang mentor bukan orang yang berjalan di depan dan menunjukkan apa yang sudah mentor lakukan. Ya, jadi tidak show sendiri gitu ya. Tapi saya ingin kita semua sejalan bersama, semangatnya adalah sama, semangatnya untuk menunjukkan apa yang dapat kita semua lakukan. Jadi di program GMT ini istilahnya mentoring sebenarnya ya, tapi mungkin nanti bisa kita cross check juga dengan materi di modul 2.2 tentang program coaching. Jadi bisa mentoring, bisa coaching. Prinsipnya kesetaraan, semangat untuk sukses bersama. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman ya. Tidak ada yang sudah duluan atau sudah belakangan. Hanya kemudian saya berdiri di sini atau menyampaikan ini kebetulan diberikan waktu lebih awal untuk mempelajari ini semua. Semangatnya sukses bersama.
Tujuan mentor program seperti yang sudah teman-teman pahami di level 1, kita akan sama-sama untuk memecahkan masalah kita sebagai pendidik. Salah satunya adalah menggunakan efisiensi Google Workspace for Education dalam bentuk akun belajar ID. Mengarahkan untuk kita semua melakukan pengimbasan dalam rangka mencapai 3 tadi, aktivasi, adopsi, dan kemudian aksi. Dan selanjutnya ketika pengimbasan sudah dilakukan, maka yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah mendukung proses ujian sertifikasi pendidik Google. Nah, ini nanti di situ ada tahapan sebelumnya adalah simulasi ujian, pengajuan voucher, tebus voucher, kemudian ujian sertifikasi pendidik Google di level 2. Makin ke sini soal-soalnya seolah-olah benar tapi ternyata salah gitu ya, seolah-olah salah ternyata benar. Jadi disitulah pentingnya bukan hanya kemampuan teoritis tapi juga kemampuan keterampilan dalam bentuk pengimbasan. Insya Allah selama kita punya niat dan komitmen yang tegas, yang lurus, semua akan bisa kita jalani. Dan yang paling keren ke depannya setelah ujian dan dapat gelar gitu ya, level 1, level 2 GMT-nya, yang paling penting adalah teman-teman mampu menghadirkan inspirasi untuk inovasi. Jadi di sini, menginspirasi dan melakukan inovasi. Ini yang paling keren teman-teman. Jadi bukan hanya sebatas labeling, aku GMT level 1, aku GMT level 2, aku ini, aku itu. Nah yang keren itu dengan keakuannya itu, salah satu alat ukurnya adalah bagaimana munculnya keberdampakan. Keakuannya itu menghasilkan kemanfaatan tidak untuk yang lain, karena sebaik-baik kita adalah yang paling memberikan manfaat untuk sesama. Jadi yang paling penting di sini. Nanti kita akan berkolaborasi dengan mentor, kemudian dengan Kapten Belajar ID, guru-guru dan siswa dalam rangka untuk menghasilkan satu inovasi pembelajaran, bahan ajar, website, karya digital. Nah ini teman-teman nanti sudah mulai ya membuat bahan ajar menggunakan presentasi di Google Slide gitu ya, website dengan Google Site, kemudian gamifikasi pembelajaran dengan Google Form, dan karya-karya digital yang lain yang bisa dihasilkan dengan menggunakan fitur atau alat dari Google Workspace for Education. Kemudian, ini kemana nih? Oke. Sebentar, ternyata lambat jalannya. Oke, nah kemudian yang selanjutnya teman-teman, ini tadi sudah tanggung jawab menti. Nah yang pertama teman-teman wajib mengerjakan tugas secara mandiri. Nah ini tidak diperkenankan berkolaborasi kalau tugas ya. Ini kerjakan secara mandiri, ini yang tadi saya sampaikan. Ba'da atau selesai kegiatan dengan Coach Stephen jam 12, mungkin di jam 1 sampai jam 3 teman-teman juga mengalokasikan 2 jam kemudian untuk menuntaskan tugas-tugas ini. Ada tryout teori dan juga praktek, kalau kemarin 1 sampai 3 kalau nggak salah ya. Itu kerjakan dan menjadi tanggung jawab mandiri. Ini tidak boleh berkolaborasi dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah praktek mandiri teman-teman. Kita peserta wajib menerapkan semua materi secara mandiri di kelas untuk siswa, guru, dan admin. Saya sudah dapat materi tentang Google Form. Nah itu langsung diimplementasikan dengan siswa. Atau mungkin di kegiatan-kegiatan teman-teman. Saya sudah mampu membuat slide presentasi. Nah itu gunakan. Sekali lagi, mungkin itu kecil bagi kita, sederhana bagi kita, tapi ternyata bisa menjadi hal yang berdampak besar untuk sesama. Jadi jangan pernah menganggap hal itu kecil, tapi dengan pengimbasan, dengan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi kebaikan untuk mereka. Kemudian persiapan ujian teman-teman. Nah ini teman-teman wajib mempersiapkan diri untuk mengerjakan soalnya cuma sedikit ya, 35 soal teori selama 3 jam. Tapi ternyata itu banyak soal yang narasinya kadang membuat kita galau gitu ya. Dan saya juga mendapat Kang saya nggak lulus nih, sudah beli juga ternyata nggak lulus, bahkan sampai beli 2 kali juga ternyata nggak lulus. 1 teman-teman, mungkin bukan tidak lulus, tapi diberikan kesempatan untuk belajar lebih luas lagi. Jadi cara kita untuk memandang sesuatu dari sisi positif. Jadi itu, kemudian yang terakhir adalah ujian. Nah ini untuk teman-teman yang sudah melakukan pengimbasan, simulasi ujian, itu nanti akan sama, diberikan juga voucher gitu ya, ujian gratis yang hanya diberikan 1 kali. Kelulusan adalah tanggung jawab masing-masing. Mentor dan juga menti-menti yang lain itu sifatnya kita mendukung proses kolaborasi sukses bersama tadi. Kemudian setiap peserta GMT itu nanti akan bebas gitu ya memilih 1 mentor. Ini mungkin sudah teman-teman lewati ya. Berpindah mentor masih mungkin. Kalau mau dipersilakan silakan ya. Tapi ya buat apa? Sudah di sini saja. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan mentor. Saya juga nanti akan cek teman-teman kapten, ko-kapten yang ada di 27 kabupaten kota di Jawa Barat, siapa yang sudah menjadi
mentor untuk level 2 ini. Mungkin nanti bisa berkolaborasi. Dan selanjutnya adalah untuk pengimbasan dan ujian, kita sama-sama nanti ya, kita akan sama-sama bagaimana pengimbasan dan ujian ini bisa kita desain sehingga semakin berdampak untuk siswa dan PTK. Nah, nanti yang lulus itu teman-teman yang pertama adalah punya komitmen untuk mengaktifasi akun belajar ID, guru, siswa, dan juga admin itu pada rentang 80-100%. Ini sepertinya sudah diisi oleh teman-teman ya. Komitmen untuk mengikuti pelatihan 100%, memimpin pelatihan 50 guru, peserta pengimbasan. Ini sebenarnya saya slide level 1 ya. Nanti kita cek di hari Sabtu perbedaannya di mana. Tapi secara umum proses pengimbasan dilakukan. Masalah kuantiti, nah itu nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang diminta. Dan menurut saya 50 itu sedikit. Bahkan 100 juga dengan kolaborasi, 200, 300 juga dengan kolaborasi. Dan apalagi kita sudah punya komunitas kita masing-masing ya. Teman-teman di saya juga dengan Bu Neng ini sebagai ketua Canva Lovers ini banyak banget gitu ya. Teman-teman yang bisa diajak untuk kemudian bisa ini. Jadi menurut saya jumlah peserta pengimbasan tuh it's okay, tidak perlu menjadi masalah, mau berapapun itu, mau 1000 juga dengan kolaborasi bisa. Ya, yang terpenting adalah bagaimana semangatnya yang harus terus dijaga. Lupakan dulu tentang berapa jumlahnya, tapi actionnya itu, niatnya dulu. Ya, aku akan ujian, aku akan melakukan pengimbasan, simulasi ujian dan mengikuti ujian. Kemudian pastikan tugas-tugas nanti di level 2, tryout 1, 2, 3 teori dan praktek itu juga tuntas dikirimkan. Salah satunya dengan mengirimkan email ke mentor ya. Ada tag juga ke kami gitu sehingga nanti kita punya database untuk tugas-tugas teman-teman. Kemudian pengalaman penggunaan menggunakan alat-alat Google Workspace for Education. Nah, ini tidak mungkin lulus kalau hanya mengandalkan 100% teori atau ujian. Tapi itu akan didukung salah satunya dengan kemampuan pengimbasan teman-teman. Jadi praktik itu learning by doing itu 90% ilmunya akan menetap di kepala kita. Kemudian keahlian, nah ini tentu nanti ketika sudah pengimbasan harapannya kita semua rasanya tiap hari kita menggunakan akun Google ya. Maksudnya ketika kita duduk datang ke sekolah buka laptop yang dibuka Google Drive kan? Iya, betul. Ya, betul Meneng ya. Jadi rasanya udah menjadi habit kita gitu ya, nggak perlu lagi diminta. Di mana-mana kita buka. Setelah Google ya kalau saya ke Canva gitu ya jalan-jalannya, ke Quizzes gitu. Itu sudah menjadi apa ya maksudnya? Hal yang biasa karena itu sudah terupload bukan hanya di aplikasi, terinstalnya dalam diri kita gitu. Sudah jadi kebutuhan. Sudah jadi kebutuhan, betul sekali. Betul. Bagaimana jika tidak lolos seleksi? Nah, ini kuota voucher kita terbatas, dioptimalkan. Kalau tidak lulus, nanti ada program beasiswa biasanya untuk menti yang direkomended oleh mentor atau teman-teman juga bisa membeli akun atau voucher gitu ya, membeli voucher untuk ujian itu boleh. Tapi kalau ada yang gratis, optimalkan dulu yang gratis. Alhamdulillah dulu saya di level 1, 2 tidak sampai membeli langsung lulus, tapi di level 3 Bu Neng dan teman-teman itu saya 2 kali ya. 2 kali. Jadi yang pertama saya nggak lulus, nilai saya 79. Harusnya kan 80, kurang 1. Nah saya nggak lulus, aduh gimana ini nggak lulus ya. Akhirnya saya karena saya kapten waktu itu, saya minta ke coach gitu kan. Alhamdulillah diberi fasilitas itu dan ternyata lulus. Oke, jadi saya buka-bukaan nih ya, level 3 itu saya 2 kali gitu ya. Yang pertama 79 kurang 1. Nah, yang kedua alhamdulillah dapat voucher lagi beasiswa dan ternyata lulus. Oke, apa yang harus saya lakukan di minggu pertama? Nanti ini entah Sabtu besok atau Sabtu yang akan datang. Yang jelas rajinlah cek email. Menunggu perintah dari email tersebut, gabung di grup chat, Google Classroom, dan kenalan dengan Google Master Trainer yang lain. Oke. Nah, ini yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Sekali lagi, yang terkeren di era milenial ini bukan one man show. Aku paling keren, aku paling segalanya. Yang terbaik di era milenial ini adalah semangatnya 6B, sukses bersama. Dengan cara apa? Nah ini, wajib menti saya hafal ini. Ya, oke. Siapa yang belum hafal? Wajib menti saya hafal ini. Yang pertama adalah semangat untuk terus belajar. Yang kedua semangat untuk terus berkarya. Belajar dan berkarya ini adalah untuk memenuhi hasrat diri kita secara pribadi, teman-teman. Belajar berkarya itu cenderung kepada internal kita. Tapi hasil belajar dan berkarya ini akan optimal manakala itu teman-teman melakukan langkah B yang ketiga dan keempat, berbagi dan berkolaborasi. Sebaik-baik kita adalah yang menghasilkan dampak dan manfaat untuk sesama. Belajar berkarya kalau hanya untuk diri kita, buat apa? Keren sih, tapi sendiri. Nah, yang terkeren adalah berbagi dan berkolaborasi. Makanya di sini keren banget. Nanti kita akan kolaborasi untuk kegiatan pengimbasan kita. Nah,
Kemudian jangan lupa semangat untuk bahagia, semangat untuk bergembira. Bahagia bergembira itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Sehingga belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, kalau kitanya sehat itu akan lebih optimal teman-teman sekalian. Dan yang terkeren adalah B yang terakhir, berkah. Semua aktivitas kehidupan kita dari mulai belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, kalau pondasinya bukan keberkahan buat apa? Maka mulai dari hari ini luruskan niatnya, sempurnakan ikhtiarnya, kuatkan tekadnya dan pastikan tawakaltu lillahnya dalam rangka untuk menggapai berkah. Mari kita ubah lelah kita menjadi lillah dan lillah kita optimalkan menjadi berkah. Ini wajib dihafal ya, boleh di screenshot dan upload nanti. Ya, itu teman-teman sekalian. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, dan berkah. Boleh, masih ada waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke. Ya, Po Alin silahkan. Ada Raisen di sini. Ya Kang, kepencet Kang, maaf Oh, Kang. kepencet, silahkan. Gimana teman-teman, semakin bersemangat atau gimana nih? Ngantuk? Ya. Bu Neng, silahkan. Ya, oke. Terima kasih izin bertanya. Saya kemarin sudah buka-buka Google Classroom. Nah, kalau dulu kan di L1 itu ada mengisi foto profil ya, foto profil. Nah, tapi saya cek-cek itu kok belum ketemu apa yang memang kurang teliti. Saya buka link persebaran mentor juga tidak ada tempat khusus untuk menaruh foto profil yang mentor dan itu, atau mungkin saya yang kurang teliti. Mungkin nanti bisa dibantu di mana posisinya. Ya, karena saya Ya. udah buka Google Classroom belum ketemu ya. Ya. Google Classroom untuk level 2 ini sudah ada? Udah Oh, masuk sudah. sejak kemarin-kemarin. Ya, karena mentor tidak boleh masuk situ. Jadi kalau sudah ada, alhamdulillah. Nah, teman-teman ikuti aja alur yang ada di situ. Jadi minggu ke-1 nanti rinciannya seperti apa, diikuti saja. Mungkin tidak perlu lagi ada profil karena teman-teman sudah mungkin ya di level 1 kan sudah membuat profil menti gitu ya. Termasuk Mungkin itu ya. ya, termasuk saya juga nggak membuat lagi profil karena memang profil itu yang digunakan. Tapi kan ada Twibbon ya yang bisa teman-teman explore. Nah, Ya. itu kalau berkenan saya sih ingin ini 29 ini nanti masuk dalam satu player, siap sukses bersama GMT level 1 bersama Kang Dero. Jadi boleh nanti kirimkan foto terbaiknya. Nih mohon izin siapa yang berkenan untuk mendesain player kita. Nah, ini dalam rangka untuk proses berbagi tadi. Boleh mau Beneng, Kang Agus nih, sahabat saya. Duta Canva, Oke. silakan nanti bantu. Ya, nanti tolong Beneng diatur saja, nanti minta teman-teman fotonya yang paling bagus. Nanti dikirim kolaborasi Kang Agus dengan Beneng, nanti bisa mendesain itu ya. Halo Kang Agus, coba kita konfirmasi. Kang Agus? Hujan ya? Masih hujan ya? Oke, nanti boleh dicolek lah. Jadi kita buat seperti di level 1 ya, Bu Emma, Bu Nur, siapa lagi nih yang level 1 dengan saya, Bu Ayu. Itu kan waktu itu kita buat ya, Brian gitu ya, kita buat itu. Dulu dengan Pak Tegar itu, cuman ternyata beliau ditakdirkan karena di sekolah banyak aktivitas belum bisa lanjut. Gitu Bu Neng ya. Ya, terima kasih ya. Oke. Yang lain gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Oke, Bu Priska. Pak, maaf, jika saat tryout praktik nanti ada kesulitan dalam pengerjaan tryout, apakah saat meet berikutnya boleh dibantu untuk dicerahkan? Oke. Nah, nanti kita sebaiknya memang nanti gini, kalau memang mau diagendakan saat pengisian, jadi gini, teman-teman ngisi dulu masing-masing gitu ya. Kalau nanti ternyata ada kendala, dikumpulkan kendalanya. Kalau memang mau ada meet lagi, itu boleh. Jadi ada meet lagi gitu ya untuk membantu kendala-kendala ini itu boleh. Atau karena mungkin kalau sering-sering meet juga kita waktu ya. Nah itu nanti mungkin bisa bantu kita share di mana di grup WA saja ya. Jadi nanti Bu Priska, ini sih saya kendalanya yang ini gimana ya? Kok nyari-nyari add-on yang ini kok nggak muncul? Ternyata temannya yang lain sudah, itu kan diumpetin, diklik yang ini. Oh ternyata di situ. Nah boleh. Jadi saya ingin teman-teman nanti berkolaborasi, kendala dan sebagainya itu boleh. Tidak perlu meet kalau kendalanya sedikit, kecuali udah jadi masalah nasional gitu ya. Masalah nasional. Begitu Bu Priska ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Ibu Ida, silakan Bu. Ya, terima kasih Kang. Saya mau menyampaikan ini tentang masalah
aktivasi akun belajar kan. Mm-mm. Kebetulan kan waktu yang 2 tahun lalu, tahun 2021 sama 2022, saya menggunakan Google Classroom dengan akun belajar bersama siswa saya ya semuanya dari kelas 9 dan sekarang mereka sudah kelas 11 sama kelas 10 ya. Kebetulan untuk sekarang saya mengajar kelas 8 dan anak-anak didik saya itu kan dapat akunnya yang SD ya Kang. Mm-mm. Nah, ketika saya minta sama mereka untuk balik ke SD, minta sama guru kelas atau sama operator di SD, mereka tuh tidak semuanya dikasih gitu, Pak. Paling dari sekelas itu yang diberikan akun belajar cuma 6 orang. Jadi saya tuh kesulitan ya untuk mengajak mereka bergabung di Google Classroom dengan akun belajar. Nah, saya coba tanya ke operator yang di SMP juga gitu, barangkali di Dapodiknya sudah sudah dimigrasi gitu ya ke akun SMP, Dapodik SMP. Ternyata katanya belum. Jadi gimana ya Kang solusinya itu Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih Kang. ya. Yang pertama, sekarang kendala-kendala itu semakin minim, Bu, dengan adanya pemutakhiran dan hanya tersisa sekian 1% dari aktivasi nasional yang kendala-kendala yang Ibu sebutkan tadi. Ini kan kasusnya pindah jenjang ya dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu bagaimana akunnya. Nah, yang pertama kalau siswanya hari ini sudah ada di posisi kelas 7, nah itu sebenarnya nanti di kelas 7 ini pastikan dia update Dapodiknya. Jadi si operator itu yang harus ditekan dulu. Jadi semua data-data siswa baru itu lakukan update ke Dapodik, biasanya maksimal 14 hari itu nanti akan muncul akun baru. Oh Nah, iya. tadi kan sudah diunduh Tapi katanya ya, itunya sudah bagiannya diunduh. SMP atau SD Kang yang akun barunya? Yang SMP, Bu. Oh SMP. Akunnya akun SMP. Jadi ketika dia update ke Dapodik di SMP kelas 7 itu, lakukan update, tunggu maksimal 14 hari, nanti setelah maksimal 14 hari bisa H+7, H+14, si operator itu nanti unduh ulang di Oh iya. pd.data.kemdikbud.go.id. Ya, terima Nah, kasih masukannya. ya, atau kalau ternyata belum muncul juga, coba nanti, nah ini, bentar dulu ini mau saya, nanti sudah pernah masuk teman-teman ke webbelajar.id. Nah, ini untuk pengimbasan wajib ya. Sudah. Nah, coba saya izin kita perlihatkan. Nah, ini dia. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu status akun pembelajaran Anda di bawah ini. Jadi nanti ini kita masuk ke sini teman-teman untuk mencek gitu ya status akun kita. Nah, ini pilih tipe pengguna misalkan pendidik dan tenaga kependidikan atau di sini ada peserta didik. Kemudian cari akun pembelajarannya. Nah, di sini nanti kita bisa ngecek gitu ya NPSN-nya, data pribadi dan kemudian status akun. Nanti dimasukkan di sini. Kalau ternyata nanti status akunnya misalkan tidak ditemukan, biasanya nanti ini kalau sudah saya isi gitu, biasanya ada next-nya itu nanti kita bisa mengajukan permohonan untuk pembuatan akun baru. Nah, nanti di sini ya untuk mengecek dan juga untuk mengajukan pembuatan akun baru. Nah, kalau untuk akun dinas itu berbeda ya. Kalau akun dinas nanti di ringkas.kemdikbud ini yang di posisi atas. Jadi coba Bu ya di sini nanti kalau ternyata nggak muncul, ambil satu sampel aja siswa. NPSN Iya, sekolah ibu. itu sudah dicoba juga ya mengenai di web ini sama siswa saya. Tapi ya itu jawabannya akunnya tidak ditemukan, jadi kayaknya belum ada ya. Nah, Gitu. itu kapan Ibu? Setelah update Dapodik atau Mereka sebelum? bulan kemarin Agustus awal, Pak. Oh, Agustus awal. Nah, karena Ya. memang pengupdatean di Dapodik ini kan di sekitar bulan Agustus itu ya. Jadi mungkin di awal-awal ini di akhir, ini kan udah 1 bulan yang lalu. Coba nanti pastikan dulu tanya kapan update Dapodik terakhir di operatornya itu gitu ya. Kemudian Iya. nanti si operator mengunduh lagi ke OPS tadi pd.data. Kalau enggak nanti coba lagi ini di sini cek Iya. masukkan NPSN-nya. Iya. Berarti NPSN-nya yang sekarang ya siswa yang 78. NPSN-nya yang SMP ya. Iya, betul. NPSN-nya yang SMP, kalau ternyata belum ditemukan juga, coba NPSN yang SD. Kalau ternyata muncul di SD, berarti jawabannya belum update Dapodiknya. Jadi belum tertarik, masih tertinggal. Iya, iya. Jadi Terima 2 kasih. NPSN yang dimasukkan. Iya, siap. Makasih. Siap. Mangga yang lain? Kita akan akhiri 4 menit lagi, teman-teman. Terima kasih ya, ini luar biasa nih. Harusnya ini ada yang sudah jadwal istirahat gitu ya. Kang Denny. Ya, mangga. Kang siapa? Janal. Janal. Ya. Tadi sudah dicoba, ternyata udah aktif
barusan udah diaktifasi. Alhamdulillah. Ngecek di mana, Kang? Akun saya kan kemarin saya coba. Ya, Akang dapatnya dari mana? Ngecek di web atau dapat dari operator? Barusan di web. Kalau di Dapodik kemarin 3 hari ke belakang masih belum ada di PD Ya. Data. Nah, jadi sekarang udah punya akun ya? Hah? Udah punya akun sekarang? Udah ada. Alhamdulillah. Pertanyaannya yang kemarin saya pas waktu daftar gitu kan, kemarin saya menggunakan yang rekan saya mau menggantinya kayak gimana, mungkin Kang minta bantuannya mungkin itu. Oh iya, boleh nanti. Kalau form pendaftarannya masih ada nggak? Ada kalau nggak salah. Nanti Boleh saya- di itu aja langsung dicoba didaftar kembali aja. Masukin daftar. mentornya saya. Oh iya. Ya. Nanti di data mentor saya itu akan muncul 2 nama. Nama Akang yang sesungguhnya dengan nama Akang yang tadi Akang korbankan. Ya. Jadi, tapi yang itu abaikan saja, nggak apa-apa. Tapi nanti masuknya dengan yang baru ini. Jadi kita punya alasan karena baru terbit akunnya. Ya. Siap, Kang. Terima kasih. Yang lain teman-teman? Oke, baik. Yuk kita buka kameranya. Ini belum foto bersama. Tadi walaupun Bu Neng sudah jepret-jepret, saya juga sudah, tapi belum dibuka semuanya. Berkenan yang masih ditutup, paling hanya 1 menit untuk membuka kamera. Kita foto bersama. Bu Ari nih. Bu Ari kemana ya? Ya, Bu Ayu silakan. Kang Nirwan. Siapa lagi yang belum? Ibu Laras, Bu Laras. Oh ya, Bu Ayu silakan. Nanti edit aja Bu Ayu. Baik, silakan yang lain juga boleh bantu saya untuk screenshot. Siap, tangannya dikepalkan seperti ini, teman-teman siap. Tersenyum. Oke, dalam hitungan 3 ambil screenshot masing-masing ya. Siap, 1, 2, jreng. Oke. Tapi sebentar, ini Kang Setrio kok nunduk ya? Ulangi lagi. Kang, jangan nunduk Kang. Siap. Oke, saya ulangi lagi. 1, 2, 3, jreng. Oke, baik. Saya simpan. Baik teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah hadir dalam kegiatan pertama hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, berkah, dan yang paling penting adalah semangat untuk terus berdampak bagi peserta didik kita. Mari yang capek, yang lelah, kita ubah lilahnya menjadi lilah agar optimal menjadi berkah. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, dan pastikan grup kita grup kebaikan. Silahkan terang-terang di grupnya ya, jangan diam-diam saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dero semuanya. Semuanya. Izin lab semuanya. Ya. Semuanya.